Kali ini saya akan membahas bab 1 hingga bab 4 buku Filosofi Teras. Nah, menurut penulis, masyarakat kita saat ini itu banyak yang mengalami kekhawatiran terhadap hidupnya. Kekhawatiran terhadap hidup ini disebabkan karena mereka berada dalam situasi yang tidak mereka ketahui solusinya seperti apa dan seterusnya. Nah, kekhawatiran ini menyebabkan banyak hal negatif seperti stres dan berakibat pada kesehatan. Nah, menurut wawancara dengan Dr. Andri, seorang psikiatri, manajemen persepsi itu diperlukan agar seorang itu tidak mengalami stres. Nah, filosofi teras ini sangat realistis terhadap apa yang kita alami saat ini mengenai kekhawatiran dunia saat ini. Filosofi ini mengajarkan praktek-praktek yang praktis, bukan hanya sekedar teori-teori yang abstrak dan konsep-konsep tertentu. Filsafat ini justru memberikan kita semacam cara hidup agar kita bisa hidup bahagia dalam situasi apapun, kita bisa hidup dengan tenang dan damai. Nah, filsafat ini usianya sudah cukup tua, sekitar 2000 tahun yang lalu, namun masih relevan saat ini. Ia dibuat oleh seorang saudagar kaya, Zeno dari Citium, yang punya banyak sekali kekayaan, seorang pedagang, tapi kemudian dia mengalami bencana gitu, kapalnya karam, dan kemudian ia mengalami kegoncangan hidup, tetapi kemudian dia belajar dengan banyak filsuf dan akhirnya mendirikan filsafat sendiri, yaitu filsafat stoicisme atau filsafat stoa. Dalam buku ini disebut filosofi teras. Nah, dia mengajarkan bahwa tujuan hidup stoa itu adalah pertama-tama bahagia dalam arti ataraxia, absence of trouble, hidup tanpa gangguan emosi-emosi negatif. Ia juga memberitahu bahwa filsafat ini harus hidup selaras dengan alam gitu. Seorang pengikutnya hidup selaras dengan alam. Artinya selaras dengan alam itu absar itu atau nature itu adalah hakikat atau esensi sesuatu. Manusia pada hakikatnya itu memiliki nalar yang harus digunakan secara optimal. Nalar itulah yang membedakan dia dengan binatang. Nah, tujuan selain itu adalah hidup berkeutamaan, kemudian hidup bersosial, dan yang terakhir memiliki keterkaitan. Dalam filsafat stoa dikenal istilahnya interconnectedness atau keterkaitan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain, ada sebab akibatnya. Itu tidak ada yang kebetulan. Nah, kemudian metode Stoa adalah dikotomi kendali, yang up to us dan not up to us. Up to us adalah sesuatu yang dapat kita kendalikan, opini kita, persepsi kita, tindakan kita, hasrat kita, tujuan kita, dan itu membawa kita pada kebahagiaan. Yang not up to us adalah sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan, seperti reputasi, kesehatan, kekayaan, kehormatan, relasi, bahkan. Nah, itu di hadapan apa yang not up to us atau di luar kendali kita itu, kita harus bersikap indifferent. Dikenal istilah dua indifferent. Yang pertama preferred indifferent dan unpreferred indifferent. Preferred itu artinya yang diinginkan. Yang diinginkan itu misalnya kesehatan, reputasi yang baik, prestasi. Nah, dan yang unpreferred adalah hal-hal yang tidak baik untuk kita miliki, seperti penyakit, kemiskinan, reputasi yang buruk. Nah, dikotomi kendali ini kemudian mendapat revisi dari William Irvine untuk membuktikan bahwa kita bukan hanya pasrah pada nasib, tapi dapat berjuang. Ada sebagian hal-hal yang dapat kita kendalikan, seperti kekayaan, reputasi yang baik, kehormatan, nilai yang baik, karir yang baik. Nah, itu adalah sebagian hal yang bisa kita kendalikan. Nah, kita bisa berjuang di dalam hal itu, tetapi tetap sadar bahwa di hadapan semua itu kita harus tetap indifferent, tidak terpengaruh. Karena hasil akhir itu bukan dapat kita kendalikan, tapi dikendalikan oleh hal-hal yang lain gitu. Misalnya oleh sekolah, oleh penguji, dan seterusnya. Di hadapan semua itu kita harus bersikap indifferent, karena di luar dari kendali kita. Oleh sebab itu, penekanannya adalah kita bisa berusaha semaksimal mungkin pada apa yang bisa kendalikan, sambil terus sadar bahwa ada hal eksternal yang bisa mengganggu hasil akhir kita. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan bab 5 hingga bab 8 buku Filosofi Teras. Setelah kita memahami pentingnya dikotomi kendali di bagian sebelumnya, kali ini penulis menambahkan bagaimana cara-cara praktis seseorang untuk mendapatkan representasi yang baik gitu ya terhadap objek di depannya. Nah, metode ini dinamakan STAR, Stop, Thinking, Access, and Respond. Metode ini bukan Stoa, tetapi
memiliki sedikit kemiripan bagaimana cara seorang untuk melakukan representasi yang tepat. Yang pertama, stop. Stop itu ketika kita berhadapan dengan sesuatu, kita tidak langsung memberikan putusan atau memberikan penilaian, tapi kita pikir dulu, yaitu dengan thinking and assess. Kita melakukan pembedaan, apakah ini positif, apakah ini sesuai nalar, dan kemudian respon. Respon adalah sesuatu yang sesuai dengan apa yang terjadi, fakta yang semelekat mungkin, sehingga kebijaksanaan yang akhirnya menjadi keputusan kita. Kemudian pada dasarnya dalam Stoa itu mengenal bahwa segala objek yang ada di luar kendali kita itu sebenarnya adalah netral. Yang membuat dia positif atau negatif itu terkadang hanyalah persepsi kita sendiri. Nah, ini terkait dengan wawancara dengan penulis dengan seorang psikolog yang berhubungan dengan CBT. Kerap kali orang perlu datang ke CBT untuk mengetahui bagaimana pikiran dan perilakunya itu kadang menyimpang gitu ya dengan apa yang ada real di lapangan. Jadi dia melakukan persepsi dan tindakan yang keliru gara-gara dia salah tafsir gitu. Jadi metode CBT ini juga memiliki kemiripan, yaitu untuk memperbaiki pola pikir kita dan tindakan kita begitu. Dan kemudian selanjutnya di bab selanjutnya penulis juga menambahkan bagaimana cara kita untuk membangun mental yang sehat. Mental yang sehat ini adalah tidak mudah baper ketika mendapat emosi-emosi negatif, untuk mencegah hal itu terjadi gitu ya. Ada dua poin penting, yaitu di istilah penting premeditatio malorum dan amor fati. Premeditatio malorum itu kita membayangkan, mengimajinasikan hal-hal buruk yang akan terjadi sebelum kejadian tertentu itu ada. Jadi semacam memberikan ban serep itu, supaya ketika ada hal-hal yang negatif kita sudah siap dengan tidak langsung jatuh turun mengalami emosi negatif, stres atau khawatir. Dan kemudian amor fati artinya menerima kondisi kita saat ini, kondisi masa lalu yang sudah berlalu, putus, orang tua kita yang seperti itu, atau jenis kelamin dan seterusnya, itu merupakan bawaan kita dan itu harus diterima saat ini. Jika kita terus menerus baper terhadap masa lalu, kita tidak akan bahagia. Maka dari itu prinsip amor fati ini adalah menekankan kita mencintai apa yang sudah ada saat ini. Itu tujuannya supaya tidak baper. Selain itu, di dalam Stoa juga menyadari ia hidup bersama dengan orang lain. Terkadang ada orang-orang lain yang sangat menyebalkan. Nah, dalam buku ini ditulis bagaimana cara menurut Stoa supaya bisa hidup di tengah orang-orang seperti itu. Yang pertama, menyadari bahwa sebenarnya orang-orang yang menyebalkan itu sebenarnya mereka tidak tahu apa arti yang baik, apa arti kebaikan gitu. Jadi mereka selalu bertindak dengan penuh ketidaktahuan. Itu melegakan kan, supaya kita juga tahu bahwa ternyata kalau dinalar ya mereka sebenarnya juga tidak tahu gitu, menyebalkannya karena mereka tidak tahu. Dan yang kedua adalah instruct dan endure. Instruct itu kita bisa mengingatkan, dan endure kita menopang mereka ya, menopang kelemahan mereka. Dan ada pula bahwa orang-orang yang sangat jahat gitu, yang sebaiknya memang perlu dihindari. Nah, di sini tampak bahwa realistis, filsafat ini sangat realistis. Kemudian melanjutkan bagaimana dia berwawancara dengan seorang yang sering eksis di media sosial, bagaimana filsafat Stoa ini juga berguna untuk menangkal opini-opini yang terkadang membuat kita merasa cemas, merasa marah dan seterusnya. Opini-opini yang menyerang kita di media sosial itu kadang bisa kita respon dengan positif. Kuncinya adalah dalam wawancara itu kita bisa membangun premeditatio malorum, bahwa nanti saya akan bertemu dengan orang-orang menyebalkan, dan kemudian kita bisa merespon dengan lebih positif seperti itu. Dan kemudian filsafat ini juga mengajarkan bagaimana seseorang menghadapi musibah. Pada dasarnya ketika kita menghadapi musibah, bencana, atau bahkan yang sering kita alami ada kegagalan, seringkali kita cenderung banyak menyalahkan diri atau mengeneralkan gitu ya, bahwa satu kegagalan yang akan berakibat pada keseluruhan hidup, atau nanti kegagalannya akan terus menerus terjadi. Nah, seperti itu perlu dihindari. Untuk itu filsuf Stoa ini perlu diingat bahwa ia lahir dari sebuah bencana dan kemudian bisa melihat itu sebagai berkah. Dalam hal ini, musibah, berkah, kegagalan itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang buruk, tetapi sebagai tantangan. Disinilah kekhasan Stoa,
atau filsafat filosofi teras ini berperan, yaitu untuk mengajarkan kita bagaimana untuk tidak terpuruk dalam musibah penderitaan atau kegagalan, tetapi berani move on atau bangkit, seperti prinsip amor fati itu sendiri. Filosofi teras itu juga mengajarkan bagaimana menghadapi musibah itu kita bisa melakukan persiapan seperti premeditatio malorum, yaitu dengan cara mati raga atau berpuasa atau melakukan hal-hal yang membuat kita bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya gitu. Jadi dalam menghadapi kegagalan atau musibah itu kita bisa mengantisipasi hal-hal itu sebelumnya. Contohnya ketika kita sadar bahwa suatu hari nanti kita bisa sakit, kita harus mempersiapkan kondisi tubuh dan fisik kita dengan berolahraga. Hal itu berguna untuk melawan penyakit di kemudian hari supaya kita tidak mudah terserang penyakit. Baik, saya akan melanjutkan tanggapan mengenai buku Filosofi Teras bab 9 hingga bab terakhir. Nah, di bagian ini sekiranya ini lebih banyak menjelaskan bagaimana buku Filosofi Teras sendiri ini memiliki relevansi dengan kehidupan kita sehari-hari. Juga bagaimana Stoa memandang dirinya sendiri. Dan yang terakhir, saya akan memberikan sedikit tanggapan mengenai buku Filosofi Teras ini. Nah, relevansi dari filsafat ini ternyata bisa dimanfaatkan dalam hal parenting. Seringkali orang tua kan merasa khawatir bagaimana cara menumbuh kembangkan anak ya. Apakah anak itu termasuk hal-hal yang di luar kendali atau di dalam kendali. Karena pada dasarnya anak itu sendiri juga menjadi orang lain pada akhirnya nanti. Jadi tidak bisa dikendalikan mungkin. Nah, ternyata buku Filosofi Teras ini mengajarkan bahwa ada sebagian hal yang memang bisa dikendalikan, yaitu dari tindakan orang tua itu sendiri. Misalnya mengajarkan tindakan yang baik, nalar yang sehat, bagaimana hidup bersosial, dan seterusnya. Hal-hal baik yang bisa diteladankan pada anak itu jauh lebih penting daripada menuntut anak yang seringkali kalau anak gagal orang tua akan langsung memarahinya dan seterusnya. Nah, bagaimana relevansi filsafat ini juga bagaimana menerapkan dikotomi kendali itu dalam hal parenting. Ada hal-hal yang bisa dikendalikan dan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Kalau anak mengalami kegagalan juga orang tua juga bisa memberikan pendidikan bagaimana menyikapi kegagalan itu sendiri. Nah, kemudian relevansi yang lain adalah bagaimana Stoa itu juga mengajarkan beberapa filsuf memberikan contoh bagaimana Stoa itu memandang dirinya sebagai warga dunia. Warga dunia di sini dimaksudkan dengan berpartisipasi dalam hidup bermasyarakat. Bahkan Marcus Aurelius sendiri adalah seorang kaisar. Jadi tidak ada alasan bahwa supaya seseorang terhindar dari emosi negatif, maka perlu menjauhi dunia sosial, dunia bermasyarakat. Nah, filsuf Stoa mengatakan, beberapa penulis filsuf itu mengatakan kita harus ikut berpartisipasi. Toh sebagai bagian dari dunia ini juga kita pasti berhadapan dengan hal-hal yang sifatnya eksternal juga. Dan bagaimana cara kita menanganinya adalah kita ikut berpartisipasi seperti dalam hidup berpolitik, di mana dari sebagian hal-hal politik juga bisa dikendalikan oleh kita juga. Bagaimana kebijakan-kebijakan dan bahkan bencana alam, pemanasan global itu juga kita bisa ikut terlibat di dalamnya. Nah, disinilah relevansi Stoa dalam hidup bermasyarakat. Tidak ada alasan untuk tidak terlibat gitu, supaya dengan alasan untuk menghindari emosi-emosi negatif. Dan kemudian relevansi Stoa yang disebut dalam buku ini adalah bagaimana seseorang menghadapi kematian. Bagaimana Stoa memandang kematian? Kematian itu pada dasarnya netral, artinya sama seperti hidup. Jadi semua itu adalah bagian dari alam. Di hadapan apa-apa yang di luar dari kendali seseorang, harusnya bisa bersikap indifferent, artinya tidak terpengaruh. Artinya hal-hal itu sebenarnya hal-hal yang positif, yang baik gitu. Bahkan beberapa filsuf yang seperti Seneca dalam kematian, atau Socrates atau Epictetus pun mengatakan bahwa di akhir-akhir kematiannya pun juga dia akan tetap melakukan hal-hal yang sesuai dengan nalarnya, artinya hidup berkeutamaan. Disinilah bagaimana filsafat ini memandang kematian bukan sebagai hal yang buruk, tetapi hal yang memang sudah selayaknya gitu.
Nah, dan di epilog penulis juga memberikan hal-hal praktis semacam bagaimana cara kita bisa hidup dengan berkeutamaan, seperti tadi ada premeditatio malorum, amor fati, dan seterusnya. Dan filsafat ini juga memandang dirinya itu sebagai progresor, bukan stoa, tetapi lebih merupakan progresor atau prokopton, artinya seseorang yang sedang berusaha menjadi lebih baik. Mengapa? Karena stoa itu menjadi seorang stoa itu sangat sulit, hidup dengan berkeutamaan, dengan nalarnya itu sangat sulit. Oleh sebab itu, seseorang stoa memandang dirinya sebagai progresor dan lebih menekankan adanya praktek. Di sini memang pada akhirnya stoa itu merupakan filsafat yang sangat realistis dan praktis. Tidak banyak bicara hal-hal yang teoritis, tapi mempraktekannya dalam hidup sehari-hari sebagai way of life. Dan juga penting di sini dikatakan dalam buku ini bagaimana seseorang menjaga kesehatannya, terutama kesehatan pola pikir, kesehatan cara dia berargumentasi, bagaimana dia merepresentasi. Ada beberapa disiplin di sini yang perlu dipelajari lebih dalam. Nah, filsafat ini juga saya melihat sebagai tanggapan ya, menekankan bahwa penekanan nalar itu sangat penting, nalar yang rasional. Dan dalam buku juga dikatakan bahwa emosi itu memang sebenarnya adalah bagian dari nalar, bukan sesuatu yang terpisah. Oleh sebab itu bisa dikendalikan, up to us. Jadi emosi kita itu sebenarnya bisa dikendalikan. Sayangnya seringkali sebagai manusia itu kita seringkali didorong oleh kecenderungan insting, begitu seperti binatang ya, mudah marah, mudah tersinggung, dan seterusnya. Seringkali kita mudah jatuh ke dalam emosi-emosi negatif. Nah, untuk itu saya merasa memang betul apa yang dikatakan dalam buku Filosofi Teras ini, yakni bagaimana kita melatih diri setiap hari, melakukan mati raga, dan seperti premeditatio malorum, kita bisa mempersiapkan hal-hal buruk yang membayangkan hal buruk yang akan terjadi dengan tujuan supaya tidak kaget ketika mengalami emosi-emosi negatif atau kejadian-kejadian di luar kendali kita, dan dari situ juga langsung bisa merespon dengan lebih cepat supaya kebijaksanaan itu selalu ada, berpikiran secara rasional, secara logis itu juga bisa diterapkan gitu. Itulah tanggapan saya bagaimana seseorang bisa hidup dengan lebih baik, jauh lebih baik dengan bisa mengurangi emosi-emosi negatifnya lewat filsafat ini. Demikian tanggapan saya dari bab 1 hingga bab terakhir buku Filosofi Teras. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.